Sampai masanya nanti kita terbujur kaku di ruang ICU, tak ada yang bisa menolong satupun. 3 anak dokter spesialis. Coba kalau pandai dia baca Yasin. Orang yang mau sakratul maut itu susah, sulit, payah. Makanya di antara doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan sakaratul maut? Baca Yasin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajillah, para habaib mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri mereka. Yang kedua, ulama, dalam diri mereka tak ada darah Nabi, tapi ada warisan Nabi, Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Tadi mutar mobil, telinga saya mendengar suara dari masjid ini, ayat yang dibaca, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu, matahari, tajri, berjalan, limustaqarril laha, di tempat diamnya, relnya, tak mungkin pergi dari tempat itu. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Matahari, kata orang pakar astronomi, kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Begitu skalanya. Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Lalu Abdul Somad sebesar apa? Itu koneksi antara surat Yasin yang dibaca oleh bapak-bapak polisi tadi dengan sambutan yang disampaikan oleh Pak Kapolda Sumatera Selatan. Apa kata Pak Irjen Pol Haji Zulkarnain? Kita ini kecil, tak ada apa-apanya. Itulah makna. Dengan membaca Yasin menyadarkan diri bahwa kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sedangkan matahari dan bulan bersimpuh sujud di hadapan Allah, dia sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Begitulah kecilnya kita, mengapa angkuh dan sombong. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, aparat sombong, bawakan bola basket dan kacang hijau. Ini basket, ini kacang hijau, ini matahari, ini bumi. Kau sebesar upil. Apa yang kau sombongkan? Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Saya tak bisa membuat pantun, itu aja saya ulang-ulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mengapa mesti surat Yasin? Bapak Pangdam baru pindah rumah, baca Yasin. Ada orang meninggal, baca Yasin. Masuk ruko baru, baca Yasin. Rumah baru, baca Yasin. Mobil baru, baca Yasin. Bini baru. Tadi udah jangan marah dulu, yang lama meninggal. Padahal udah dipesan Pak Kapolda tadi, Ustaznya buka-buka cerita itu. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, ahli tafsir, ahli hadis. Kalau dibacakan surat ini pada perkara yang sulit, maka dimudahkan Allah. Ada yang sulit melahirkan anak, bacakan surat Yasin. Ada yang sulit anaknya mendapatkan pelajaran, benaknya payah menangkap, bacakan surat Yasin. Ada yang sulit sakratul maut, mau mati, bacakan surat Yasin. Ada yang sulit rezekinya, bacakan surat Yasin. Makanya kadang anak-anak itu kalau dipanggil sama ayahnya, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Anak yang kedua, baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman allamal Quran. Pas istrinya disuruh, Adinda baca Yasin. Kau dari dulu Yasin tak pindah-pindah, kenapa tak baca surat yang lain? Persiapan untuk abang.
Bersyukurlah kepada Allah kalau masih ada istri yang bisa baca surat Yasin. Sampai masanya nanti kita terbujur kaku di ruang ICU, tak ada yang bisa menolong satupun. 3 anak dokter spesialis, yang satu SPOG spesialis kandungan, yang satu SPOT spesialis tulang belakang, yang satu spesialis kulit dan kelamin kemaluan, tapi 3-3 tak bisa menolong. Yang satu menengok ayah terbujur kaku hanya menangis. Yang satu menengok orang tua yang sakaratul maut macam menengok kucing. Yang satu tak tahu mau buat apa, diambilnya HP, difotonya. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, 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 amin. Coba kalau pandai dia baca Yasin. Orang yang mau sakaratul maut itu susah, sulit, payah. Makanya di antara doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Apa yang bisa meringankan sakaratul maut? Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bacanya pelan. Banyak juga orang sekarang baca Yasin itu tak jelas dari pangkal, ujung-ujungnya aja. Turjaun, fayakun. Ada pula baca Yasin tak berbunyi sama sekali. Apa dibaca? Ada pula orang baca Yasin ramai-ramai bisa. Kalau pas ramai-ramai bisa, pas sendiri-sendiri. Coba baca 5 ayat 5 ayat. Biasa kita membaca ramai-ramai. Ini hari Kamis ini kita robah metodenya. Pembacaannya dengan tajwid tahsin. 5 ayat. Baca bu, 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Lanjut 5 ayat. Itu tanda-tanda tu. Ada pula kalau pas suruh baca sendiri lain bunyinya. Ya Asin gitu. Apa kau baca Ya Asin? Rupanya baca tulis Latin. Artinya apa? Perbaiki pembacaan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Ketika kita mati meninggal dunia, kawan tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Yang menolong di hadapan Allah adalah Al-Quran. Ustaz, saya membaca Yasin ini enggak lancar Pak Kuat, Pak Ustaz. Allazi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran. Wa yatata'ta. Ya tata-tata artinya terbata-bata. Orang lain lancar, alif bata sajim ha, dia bata-bata. Yang baca Yasin terbata-bata, lahu ajrani, tetap dapat 2 pahala. Pahala pertama karena dia bersungguh-sungguh, pahala kedua karena dia mau baca Yasin. Dan orang yang baca Quran tidak lancar, pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kalau lancar kan alam nashrah laka sadrak. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah. Tapi janganlah tiap hari tak lancar. Dalam proses belajar tak lancar tak apa-apa, sampai lampu merah, traffic light, lampu merah, ada satu mobil, lampu sudah hijau, maju tidak, mundur tidak, kanan tidak, kiri tidak, mobil berhenti, tidak ada satupun yang marah dan Pak Polisi tidak akan menangkap. Kenapa? Karena ada tulisan di atas, belajar. Makanya kalau mau tidak ditegur orang, tulislah sini, belajar. Tapi belajar ini ada limit waktunya. Belajar dalam kurung di bawah 11 pertemuan. Setelah itu keluar SIM. Kalau SIM sudah keluar, berhentilah di situ. Prip. Mau di sini apa di pengadilan? Saya biar di pengadilan Allah SWT. Ustaz kok tahu? Saya selalu kena. Dulu. Sekarang setelah sering foto-foto sama Pak Kapolda, tak pula kena razia lagi. Padahal sudah saya siapkan foto. Cobalah tangkap, tunjukkan foto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasanya tidak macam ceramah hari ini, macam ngobrol-ngobrol aja. Kalau ceramah mana gini, serius lah. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan. Tapi hari ini, kenapa Ustaz hari ini nyantai saja? Kenapa macam tak ada beban? Karena di depan Kapolda Riau. Kapolda Riau, Pak Irjen Pol Zulkarnain, Kapolda Riau yang dipindahkan ke Palembang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pimpinnya, apa kata Abdurrahman Ibnu Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama rajanya. Kalau rajanya suka baca Quran, insya Allah rakyat ikut baca Quran. Kalau rajanya suka pengajian, turun ke bawah. Pokoknya bagaimana rajanya di atas, begitulah ke bawah. Ustaz Somad, ceramah Ustaz pagi tadi sudah saya tonton, ceramah pagi semalam saya tonton, setiap pagi bangun pagi pasti ceramah Ustaz yang saya tonton. Kata siapa? Bapak Pangdam 2 Sriwijaya. Tentaranya suka pengajian, polisinya suka baca Quran. Selesai masalah. Selesai masalah. Adapun yang hutan-hutan terbakar itu, insya Allah turun rahmat. Siapa yang menjanjikan? Allah. Dekat habaib, dekat ulama, bahkan disusun satu tim khusus untuk berdoa saja. Tim khusus doa. Cuman andai saya diletakkan situ, saya tak berani. Ya kalau hujan turun, kok tidak? Tentu maksudnya divisi doa itu panitianya. Berdoanya tetap kita ramai. Sekarang banyak orang habis sholat tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam. Doa lah. Kenapa? Istighosah itu artinya doa. Istighosah itu artinya talabul ghaus, artinya minta hujan. Doa. Doa. Kalau berdoa itu tangan di atas. Ini ada orang doa tangan di paha. Orang kalau tangannya di paha berdoa itu artinya terserah Allah, ngasih enggak minta apa. Nabi ketika berdoa minta hujan, tangannya ke atas. Ketika tangan jubah Nabi itu lengannya besar. Lengan Nabi itu besar, tidak macam ini, besar. Ketika dinaikkan ke atas, turun lengan Nabi. Sahabat di bawah menengok bayadha ibtayhi. Kami tengok putih ketiak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu saking putih bersihnya, ketiaknya putih. Bukan macam orang kita. Orang kita muka putih, ketiak hitam. Aghithna, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Begitu selesai salat Jumat, waktu dia sedang khutbah Jumat itu datang orang Arab Badui. Halakatil amwal ya Rasulullah, ternak kami sudah mati, kebun korma kami kering, tolong minta hujan. Nabi langsung angkat tangan waktu khutbah Jumat itu. Selesai salat Jumat, basah pasir-pasir di kota Madinah. Begitulah kabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik-titik api itu tak bisa dipadamkan kalau bukan karena kuasa Allah. Maka dimintakan kepada Dia yang punya hujan. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Begitu berdoa langsung nampak awan menggumpal. Belum keluar dari masjid langsung nampak awan menggumpal. Mana dia itu? Itu hebatnya doa di kantor polisi. Istighosah artinya minta pertolongan kepada Allah. Di balik tubuh yang perkasa, tegap, seragam, di dalam jiwa itu ada ruh jiwa yang rapuh, lemah. Maka dikuatkan dengan bersandar kepada Allah. Jangan bersandar ke pokok kayu, dia akan tumbang. Jangan bersandar kepada kawan, hari ini kawan, besok jadi lawan. Jangan bersandar kepada jin, hantu dan setan. Jangan bersandar kepada benda, akan binasa. Jangan bersandar kepada kuasa, akan ditangkap KPK. Bersandarlah kepada Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Itulah mengapa ayat itu yang ditulis di dinding ini. Ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Oh, ayat kursi ini Pak Ustaz. Iya. Kami tiap hari nengok ini tak tahu kami ini ayat kursi. Ayat kursi. Artinya apa? Siapapun kita, kalau engkau sedang diuji jatuh ke lantai, jangan down, jangan stres, jangan depresi. Kau sedang sakit, kau sedang tumbang, kau sedang jatuh, tegakkan kepalamu, angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar.
Hidup ini ada masanya kita jatuh, terkapar, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy. Angkat kepalamu, angkat kedua tanganmu, hadapkan kepada Allah, katakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Tapi sampai masanya ada kau diangkat orang tinggi melambung ke atas, jangan sombong. Tempelkan keningmu ke lantai, ke tempat tapak kaki, katakan Allah Akbar. 7 anggota badan mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 7. Jangan mentang-mentang pejabat tak mau tempelkan kening ke lantai. Allahu Akbar, tempelkan ke dinding. Tak bisa. Siapapun kita menempelkan bahwa aku tak ada apa-apanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, thayyibatul semua yang baik-baik, shalawatut thayyibatu lillah. Setelah itu kita pun mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuk naik pada lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa telunjuk naik pada lafaz Allah? Karena biasa orang kalau sudah ngomong serius pasti telunjuk naik. Besok kau datang? Iya. Serius besok datang? Betul. Aku tak yakin kau datang. Aku datang besok. Dulu orang Arab Quraisy kalau menyembah pakai telunjuk, ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Hubal, ya Jifti, ya Taghut, ya Naham. Setelah Islam datang tak boleh lagi menunjuk berhala, telunjuk mengagungkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi kalau sedang khutbah naik telunjuknya, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat, Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma. Makanya nanti kalau nampak saya sedang berfoto, Allahu Akbar. Datang ibu nanya, bang, abang tadi foto sama Ustaz Somad kayak gini. Iya, apa artinya? Kaulah yang pertama dan terakhir. Untuk membasuh yang tadi. Kalau kebetulan dia ada, kalau tak ada, apa arti bang? Baru 1. Jangan lagi foto gini. Perempuan-perempuan jangan lagi foto begini. Banyak saya tengok asal foto. Dia tak tahu ini artinya apa. Jadikan aku yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini simbol-simbol. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hanya meminta kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid, dia tak beranak, wa lam yulad, dia tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Setelah surat Yasin tadi dibaca, pahalanya bisa ditransfer, dihadiahkan. Ya Allah, sampaikanlah pahala surat Yasinku kepada ayahku almarhum fulan bin fulan, emakku fulan bin fulan, sahabatku fulan bin fulan. Sampai apa tak sampai Pak Ustaz? Sampai. Buktinya mana? Cobalah baca, kirimkan. Kalau tak sampai pasti balik lagi. Ustaz ni ngawur gitu. Aku kalau dengar ceramah Ustaz Somad ni percaya tak percaya rasanya. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama Habib Umar Abdul Aziz. Beliau ni ilmunya langsung bersanad dari Habib Umar Abdul Aziz ke Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, dari Habib Muhammad ke Habib Alawi, dari Habib Alawi ke Habib Abbas, dari Habib Abbas ke guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ketika datang ke pesantren beliau, saya cium tangannya, saya minta ijazah. Habib kasih saya ijazah. Begitu juga waktu saya di Makkah, saya minta ijazah, dikasih ijazah. Aku ijazahkan engkau membaca surat Yasin. Jadi surat Yasin itu dibaca dengan ijazah, dimohonkan setelah itu mohon segala kemudahan-kemudahan. Selesai baca surat Yasin, ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin ini, sebutkan hajatnya apa. Ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin yang sudah kubaca ini, sebutkanlah. Tapi kalau ada orang keliling banyak yang kuat-kuat. Ya Allah, berkat surat Yasin ini, jagalah suamiku yang sering keluar kota. Aku khawatir dia selingkuh banget. Nanti dengar kawan sebelah tanya, sama siapa? Gitu. Ya Allah, berkat kemuliaan surat Yasin ini, aku mohon kepada engkau.
Kalau ada kawan nanya, apa yang kau baca? Terserah aku lah, mulut aku apa kau tanya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Bertawassul itu apa? Antara kita dengan Allah tak bisa langsung. Tak bisa kita langsung sama Allah. Mesti ada wasilah. Wasilahnya apa? Terjebak 3 orang di dalam gua. Gelap, hujan, masuk ke gua. Hadis Sahih Bukhari. Tiba-tiba menggelinding batu besar, menutup pintu gua, tak ada jalan keluar. Mau nelpon HP belum ada. Yang satu bertawassul, ya Allah, aku punya pembantu. Pembantuku itu mau gajian. Gajinya tak dia ambil, duitnya aku pegang. Pembantuku pergi tak tahu kemana, duitnya aku belikan kambing, kambingnya beranak pinak, kambingnya banyak. Suatu hari pembantuku itu pulang, aku panggil dia, pembantu sini, ingat dulu gaji kau belum kau ambil kan? Ya, ini kambing semua, ini hasil dari gajimu yang kubelikan dulu ke kambing, dan sekarang sudah beranak pinak, ambil kambing ini. Datang pembantuku itu, diambilnya kambing itu semua, satu pun tak disisakan yang untuk aku. Parah juga pembantuku itu. Ya Allah, kalau memang ini ikhlas karena engkau, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua sikit tapi belum bisa keluar. Itulah dalil boleh bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Soleh, amal soleh. Yang kedua, ada 3 orang dalam gua. Ya Allah, anakku menangis belum makan, biniku menangis belum masak. Di tanganku ada 1 botol susu kambing. Emakku sedang tidur. Kutunggu emakku bangun. Setelah emakku bangun baru aku berikan. Mak, ini susu kambing. Aku lebih sayang engkau daripada yang lain. Kalau memang baktiku kepada emakku ini bisa membuat batu ini terbuka, bukakanlah. Itu dalil bakti kepada ibu bisa membuat batu bisa terbuka. Berdoa kepada Allah dengan bakti kepada ibu. Makanya ibu-ibu ini luar biasa. Ibu, kalau tak ada ibu macam mana kita lahir? Yang lahir tanpa ibu, Mr. Bean. Yang ketiga, apa kata dia yang ketiga di dalam? Ya Allah, aku tak ada berbakti pada ibu. Aku pula tidak bersedekah kaya macam dia. Tapi aku pernah hampir berzina, dan tak jadi aku berzina karena takut pada engkau. Kalau memang rasa takutku ini bisa kujadikan tawassul, bukakanlah pintu gua. Terbuka pintu gua. Nah, kita tiga-tiga ni kita tak punya. Sedekah banyak, kambing tak ada. Kambing kurban aja belum bayar. Mau berbakti kepada ibu, kita melawan orang tua. 1 kata dia, 10 dari mulut kita. Berzina, na'udzubillah. Tapi ada 1, apa dia? Itulah mengapa kita baca surat Yasin. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa sebelum istighosah kalian baca Yasin? Kenapa waktu pindah rumah kalian baca Yasin? Entahlah, pokoknya dari dulu lah gitu. Saya tanya lagi. Karena dalam surat Yasin itu luar biasa. Sampai masanya nanti kita akan mati. Apa kata Pak Kapolda tadi? Kita ini sedang di mana? Mau kemana? Yang akan kita bawa nanti apa? Ke kita membaca Yasin kita akan diingatkan itu. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Bima kanu yaksibun. Kenapa mulut tidak bisa bicara? Karena di dunia ini mulut bicara. Siapa itu? Ustaz Somad lah. Dari semalam bercakap aja. Mulut bicara. Direkam suaranya, dibawa ke pengadilan tipikor, lalu ditanya oleh jaksa, apakah ini suara Anda? Mirip macam suara saya. Tunjukkan kamera CCTV, tembakkan ke dinding. Benarkah ini rekaman Anda, CCTV gambar Anda? Memang benar gambar saya. Kalau begitu Anda pelakunya. Saya korban konspirasi politik. Mulutnya yang membela. Dan andai dia tak pandai bicara, dia punya duit, dibayarnya orang lain untuk membela dia. Tapi sampai masanya mulut tak bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan bersaksi. Siapa yang menolong kita?
Bisa pengacara nolong kita? Jangankan pengacara, pembawa acara pun tak bisa nolong saya. Tak bisa. Yauma lima orang yang paling dekat dengan kita lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang lari dari saudara kandung. Wa ummihi, emak kandung. Wa abi, ayah kandung. Wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Yang sekarang katanya buah hati pilihan jiwa. Bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku pergi. Kalau setengah napas pergi, sesak napas bengek. Wabani, anak-anak tak bisa menolong ayah, ayah tak bisa menolong anak. Yang bisa menolong cuma amal soleh. Jadi beruntung Bapak Ibu yang bekerja di lingkungan kepolisian daerah Sumatera Selatan, di tempat bekerja, beraktivitas mencari nafkah dunia, tapi akhirat tetap tak tinggal. Masuk ke dalam solat tahiyatul masjid, masuk ke dalam solat duha, masuk ke dalam. Bapak Ibu kalau dibacalah SMS WA yang masuk ke HP saya ini, oh menangis, menangis saya membacanya. Ustaz Somad, apa hukumnya solat dalam WC? Ada masuk. Saya bilang kau jangan main-mainkan saya ini ustaz. Kenapa kau mengejek saya? Ini betul Pak Ustaz. Kau kerja di mana? Saya kerja di luar negeri. Supervisor saya itu tak boleh solat, melarang. Kalau ketahuan solat dipecat, dideportasi. Jadi saya masuk ke dalam WC, saya bentang kain kecil, solat saya dalam WC. Itu apa hukumnya? Menangis saya baca. Yang satu lagi kirim WA, Ustaz Somad, apa hukumnya habis mencuci babi, wudhu solat? Kenapa itu kerjamu? Aku kerjaku tukang masak di rumah makan ini, sehari cuci babi terus kerjaku. Kalau aku tak kerja ini, anak biniku tak makan di rumah Ustaz. Ada saudara kita mengais sesuap rezeki makan, bukan cari kaya. Mereka bukan mau cari kaya, beli mobil, beli rumah, untuk makan. Maka bersyukur Bapak Ibu, rezeki dapat melimpah ruah, ibadah terjaga. Tak ada yang bisa membalas nikmat Allah itu selain mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan lidah, bersyukur kepada Allah dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yasin mengingatkan kita, memangnya nanti kalau kita sudah mati itu bisa hidup lagi Pak Ustaz? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Hidup. Apa salah? Datang seorang laki-laki namanya Asi bin Wa'il, dibawanya tulang kering. Tulang kalau sudah kering, masuk dalam tanah macam kulit kerang yang lapuk, mana bisa hidup lagi? Apa kata si Asi bin Wa'il menantang Nabi Muhammad? Ya Muhammad, ayo rabbuka hadzal idhama ba'da ma badiya wa ramma. Sanggup tak Tuhanmu menghidupkan lagi tulang yang hancur kering kerontang dalam tanah? Bisa tak hidup lagi yang sudah mati ini? Nabi Muhammad diam tak menjawab. Datang Jibril membawakan ayat. Apa ayatnya? Qul, katakan ya Muhammad, Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli. Surat apa itu? Yasin. Itulah mengapa kita disuruh membaca Yasin. Siapa yang baca Yasin pagi, diampuni waktu petang. Baca petang, di waktu itu malam. Baca malam, di waktu itu siang. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Sahih tak hadis ni Pak Ustaz? Bisa tak dijadikan sebagai dalil? Isnadul jayyid, sanadnya jayyid, bisa diamalkan, kata Imam Ibnu Katsir. Oleh sebab itu yang selama ini sudah terbiasa membaca Yasin, lanjutkan, teruskan. Hanya saja kalau makharijul hurufnya belum betul, betulkan. Panggil Ustadz Al-Mukarram Fulan bin Fulan, minta alamatnya dengan Habib Mahdi Ibnu Syahab supaya datang kemari memperbaiki bacaan. Karena yang huruf Arab itu tak sama dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia tak ada beda. Somad, fomat tak ada beda. Bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Arab ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Salah nyebut, salah makna, berdosa. Harus lurus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tak bisa asal-asalan. A'udzu. Letakkan ujung lidah di gigi atas. A'udzu. Permisi sebentar Ustaz, mau ke mana? Jemput gigi di rumah.
A'udzu billahi minas syaiton. Oh, bukan syaiton, shin. Shin. Ada shin, ada sin, ada so, ada sa. Bahasa Indonesia tak ada. Bahasa Indonesia salah-salah sikit tak apa-apa. Saya suka sama situ. Tapi kalau dalam bahasa Arab tak bisa. Ada sa, ada sya. A'udzu billahi minasy syaiton. Ada pula minas syaiton. Tak bisa, bukan t, to, po. A'udzu billahi minasy syaiton. Payah bahasa Arab nih Pak Ustaz. Bukan bahasa Arab yang payah, bahasa Inggris pun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kursus bahasa Inggris, polisi yang mau ditugaskan ke luar negeri, kursus bahasa Inggris, tetap ada mengucapkan huruf ada. Contohnya shin. Shin ada dalam bahasa Inggris. Mana dia? Workshop, shopping center. Polisi bahasa Inggrisnya sheriff. SH itu shin. Ada tak huruf K dalam bahasa Inggris? Ada. Apa dia? WHO, World Health Organization. Ada. Bukan asal-asalan. Cuman dalam bahasa Inggris ada huruf ain. Huruf ain tak ada dalam bahasa Inggris. I love you. Tak ada. Bahasa Arab yang paling lengkap dan sempurna. Ada huruf dad. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oleh sebab itu betulkan bacaan Yasinnya. Karena kalau macam-macam hurufnya tak betul, salah. Kalau salah berdosa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah membaca Yasin. Kenapa? Tak pernah saya baca. Salah-salah sikit tak apa-apa. Dalam proses latihan, Pak Ustaz, saya malu lah. Umur udah 35 tahun. Udah 35 baru belajar, 40 baru belajar. Tidak ada limit batas waktu belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau segan mengaji, banyak orang datangi Ustadz. Ada Ustadz Solhas, ada Habib Mahdi, ada Habib Omar Abdul Aziz. Minta murid-murid beliau mengajar. Datang ke pesantren beliau. Muridnya banyak yang hebat, qori, hafal Quran. Yang perempuan qori'ah. Minta pada beliau, Pak, saya malu kalau belajar depan orang banyak. Bisa tak saya belajar Quran nih 4 mata? Jangan kan 4, 3 pun bisa baca aja. Di beberapa tempat saya mau acara, biasanya panitia menunda acara. Ustaz Somad, ini pengajian kita tunda dulu setengah jam. Kenapa lama betul? Saya mau cepat. Qori belum datang. Qori pemain naturalisasi, diundang dari LPTK. Tapi di Polda Sumatera Selatan, qorinya langsung polisi. Masya Allah. Tapi pernah juga saya di beberapa instansi, saya katakan gitu, ini qorinya langsung. Rupanya selesai acara di masjid, mohon maaf Pak Ustadz, itu sebetulnya dari luar, cuman kami kasih seragam. Tapi yang itu tadi asli kan? Alhamdulillah. Asli Polda. Banyak pemain naturalisasi, naudzubillah. Itu tadi rekaman. Tolong adik-adik yang merekam Bapak polisi tadi, itu dipotong, di-cut, di-upload ke YouTube. Buat judulnya Polisi Mengaji. Bismillah. Untuk apa? Nanti pulang ke Pekanbaru mau saya tunjukkan ke keponakan saya. Kau yang tak mau mengaji, tengok Pak polisi saya ngaji, tengok. Kau tak mau ngaji, tangkap polisinya. Dulu kalau ada anak-anak tak mau makan, anak-anak tak mau tidur, emaknya nakut-nakuti, cepat tidur, nanti tangkap polisi. Makan, nanti tangkap polisi. Sekarang kalau ada orang tak mau sholat, bangga kita. Di masjid polisi gagah perkasa. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Tengok, polisi aja sholat. Ayah kau baru jadi Satpam, tak sembahyang. Bangga gitu. Jadwal saya khutbah Jumat. Kebetulan hari Jumat itu saya khutbah. Macet, terlambat. Akhirnya saya di sop paling belakang. Khotib sudah naik duluan. Khotib ini tak pula mau nunggu kita, main salib-salib aja. Lambat naik dia. Saya di belakang. Sholat saya di belakang. Anak-anak. Khotib berapi-api khutbah. Anak-anak ketawa di belakang. Saya tengok, ditengoknya pula saya. Bukan takut dia. Saya gini kan ketawa. Kaum muslimin yang dimuliakan. Tak takut anak-anak itu sama Ustaz. Tak takut dia.
Begitu masuk polisi, kebetulan ada polisi terlambat. Polisi terlambat maklum, mereka kan ngurus lalu lintas. Tak lama masuk polisi sholat. Begitu polisi masuk, pucat anak-anak. Tak ada dia gini, tak ada dia suruhnya diam. Polisi sholat aja di ke masjid, udah ketakutan anak. Kenapa mereka takut? Pistol. Tengok pistol. Padahal peluru tak ada. Luar biasa. Maka bapak-bapak sudah berdakwah dengan seragam bapak. Saya berdakwah dengan suara menggelegar, orang tak takut. Tapi bapak berdakwah dengan seragam. Makanya saya duduk sebelah kiri Pangdam, sebelah kanan Polda. Siapa yang mau mengejek kita? Ejeklah saudara. Makanya tadi pas saya tengok, ini jarang-jarang momen ini kan. Nah, saya tak ada minta foto, nah. Saya kalau dekat-dekat orang-orang besar itu tak pernah saya minta foto ya Pak, enggak, saya diam aja. Saya biarkan orang foto. Padahal itu baru saya bilang, nanti tolong kirimkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita luar biasa. Oleh sebab itu maka hidup yang sejenak ini jangan sampai dilewatkan. Semuanya bernilai ibadah, ibadah, ibadah. Ustaz Somad, kami yang menjaga lalu lintas dari pagi sampai sore, apakah itu bernilai ibadah? Engkau yang menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga negara dari narkoba, menjaga negara dari khamar, menjaga negara, itu semua bernilai ibadah dengan syarat berangkat dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Makan bukan ibadah, tapi ketika kau niatkan karena Allah, makan menjadi ibadah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bernilai ibadah. Masuk WC, kamar mandi, najis, kotor, buang air besar, buang air kecil, bau, busuk, bukan ibadah. Tapi ketika kau sebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, ibadah. Tidur mana pula ibadah? Semua orang tidur, ayam pun tidur, kucing pun tidur. Tidur bukan ibadah. Tapi kalau disebut nama Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Makanya jangan heran kalau sedang pengajian banyak yang tidur. Kau tadi kenapa tidur? Aku dapat 2 pahala, pahala pengajian sama pahala tidur. Orang barat itu payah mau tidur. Orang barat kena penyakit namanya insomnia, payah tidur. Sampai makan pil kapsul baru bisa tidur. Orang kita enggak, asal nampak khotib tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik khotib duduk, dia mulai dah. Bangun pas iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, la ilaha illallah. Cepat betul khotibnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tujuan salat Jumat itu bukan cuma 2 rakaat usolli fardhul Jumat rakaataini ma'mum. Bukan itu. 2 rakaat bisa kau buat di rumah, mendengarkan khutbah Jumat. Tapi di Polda Sumatera Selatan bukan cuma sekedar khutbah Jumat, tapi ada namanya dibuatkan pengajian Kamis pagi. Pak, ini sebetulnya pengajiannya Jumat apa Kamis? Kamis. Kenapa hari ini dibuat Jumat? Kebetulan Ustaz Somad datang Jumat. Di mana dibuat pengajian biasanya Ustaz Solhas? Pengajian biasanya dibuat tidak di masjid. Di mana? Pas di tanah lapang. Kenapa tak dibuat di masjid? Kalau dibuat di masjid, setengah yang masuk, setengah di luar. Alasan apa? Payah buka sepatu. Tapi kalau dibuat tanah lapang, tidak. Tahankanlah. Begitulah cara teknisnya pun dipelajari. Maka apa kata Nabi kepada pemimpin-pemimpin? Aslim taslam. Hai para raja, hai para pemimpin, kalau engkau masuk Islam, falaka ajrani, maka semua dapat pahala. Itu enaknya jadi pemimpin nih. Pemimpin buat pengajian dapat 2 pahala. Pahala untuk dia, pahala karena sudah bawa anak buah. Pemimpin buat pengajian baca Yasin dapat 2 pahala. Pahala untuk dia karena baca Yasin, anak buahnya. Pemimpin buat pengajian dapat 2 pahala. Maka mudah-mudahan diberikan Allah lah hendaknya Bapak Kapolda, Bapak Pangdam kelembutan hati menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang membakar-bakar hutan sampai berasap tak berhenti itu, kita doakan mudah-mudahan Allah meniupkan angin hidayah ke hati dia insyaallah.
Kalau tak juga dia berhenti, ditiupkan Allah angin puting beliung sekalian, biar rata dia dengan tanah. Jangan. Tak boleh mendoakan orang yang tak baik. Doakan sebelum tidur malam, ya Allah, kami dari kepolisian Sumatera Selatan ingin mengamankan negeri ini dari asap. Tak lama lagi akan ada Asian Games. Malulah kami kalau datang nanti orang dari luar negeri itu matanya berair kena asap. Dia mau lomba lari, tak nampaknya mana garis finish. Kan sedih kita. Orang lari ke sana, dia lari ke sana. Tak nampaknya. Tapi ini memang nampaknya simpel sederhana. Kalau macam ini terang benderang, alhamdulillah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka jahanam. Dipotongnya sebatang pokok kayu, tak ada angin, tak ada hujan, tak ada salah pokok kayu, dipotongnya saja, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Wahai kalian yang tetap juga membakar hutan, meluluh lantakkan hutan yang hijau, disungkurkan Allah Ta'ala kepala kalian dalam api neraka. Itu bukan untuk bapak, untuk kamera itu supaya direkam. Nanti potong kameranya, potong nanti ini 1 menit, kirim like and share, ditonton sama yang bakar hutan. Kok aku nih gitu, kok tahu ustadznya aku yang bakar gitu. Pokoknya bapak ibu tak perlu berceramah, tinggal potongkan aja ceramah itu, kirim, share. Saya ustadz pagi 5 ceramah ustadz sudah saya share terus, tapi jarang sampai. Kenapa? Paket tak ada. Belilah agak 2 giga, bermodal sedikit mau masuk surga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan HP kau bisa masuk surga, dengan MP3 kau bisa masuk surga, dengan jabatan kau bisa masuk surga, tapi semua atribut seragam ini tinggal. Abdul Somad kalau mati, apakah dia pakai peci mentang-mentang dia ustaz? Tidak, peci tinggal. Ini peci kesayangan nih, dari mana? Dari Aceh. Tinggal, sorban tinggal. Ini sorban dari India. Makanya kalau bawa ini mau nyanyi aja buan. Tinggal semua. Yang akan dibawa itu mana? Kalau pernah kau sapu kepala anak yatim, itu yang akan kau bawa menghadap Allah. Datanglah saya ke panti asuhan di Pekanbaru Riau. Pak Zulkarnain tahu itu, Pak Irjen Pol Haji Zulkarnain tahu. Di belakang Koki Sunda, nama panti asuhannya Panti Asuhan Koki Sunda, di belakang Pajar Harapan. Namanya Pak Yazid. Assalamualaikum Pak Yazid. Waalaikumsalam. Pak Yazid sudah lama mengurus panti asuhan ini. Oh lama Pak Ustaz, sejak saya lahir saya sudah ngurus. Kok gitu? Karena saya dibesarkan di panti asuhan. Dia anak yatim, setelah tamat berhasil dibuatnya lagi panti asuhan. Dalam pengalaman Bapak mengelola panti asuhan, siapa yang paling banyak nyumbang ke panti ini Pak? Siapa yang paling banyak? Apakah dokter, apakah pengusaha, apakah bupati, apakah gubernur? Siapa yang paling banyak nyumbang ke panti Bapak ini? Apa kata Pak Yazid? Yang paling banyak nyumbang ke panti asuhan kami ini adalah polisi. Polisi paling banyak. Makanya kalau ada yang ngejek-ngejek polisi, ada pernah orang yang dengar saya menyebut, Ustaz, polisi itu yang baik cuma 2. Satu polisi dulu yang digulingkan, yang kedua polisi tidur gitu. Ini kau belum pernah nanya, tanya dulu panti asuhan. Polisi paling banyak nyumbang. Itu yang bangun gedung itu Pak Ustaz, satu gedung itu dibangunkan polisi. Oleh sebab itu maka apapun profesi kita, mau dokter, mau polisi, mau tentara, mau lawyer, mau advokat. Advokat itu pembela, advokat, bukan yang hijau-hijau pakai coklat. Ini dunia ini hanya sementara. Sementara. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati mendadak. Dulu pak cik mak cik, wah, saudara, kerabat, handai tolat. Dulu kalau ditanya, kenapa tok, kenapa nenek dulu meninggal? Jatuh. Nek, kenapa datuk dulu meninggal? Dia mancing, disangkanya ikan, rupanya buaya, mati dia. Sekarang orang mati kenapa? Minum kopi mati. Minum kopi pula bisa mati. Kopi Mirna diminum mati. Saya Pak Ustadz, ini kata ketua masjid nih. Saya Pak Ustadz kata ketua masjid, saya ini sudah diponis dokter, katanya urat kaki ini mesti dipotong naik ke atas. Namanya bypass. Jalan tol tuh. Karena jantung ini sudah tersumbat.
Hati-hati, jangan banyak makan lemak, santan. Kenapa? Kolesterol, jantung. Rasakan 2 jari di bawah, berdegup, berdetak. Masih berdetak. Kalau tak berdetak, kasih tahu. Kan kapan udah siap belakang. Jantung mesti dijaga. Rupanya dia kurang menjaga jantung. Akhirnya nih katanya mau dioperasi. Kata dokter, kalau bapak tidak mau dioperasi jantung ini, maka umur bapak tinggal 2 bulan lagi. Jadi bapak mau? Tak mau, saya takut, saya terbayang saya yang potong di belah dadanya. Jadi tak dipotong, enggak. 2 bulan umur bapak. Udah berapa lama? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Sementara ada orang keluar dari rumah sakit, medical check up, jantung sehat, otak sehat, hidung sehat, paru-paru sehat, buah pinggang sehat, semuanya sehat. Saking senangnya, sehat, tabrak mobil, mati. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa, yang sakit jangan putus harap, yang sehat jangan patah harap. Kenapa? Karena kita masih hidup hari ini disuruh Allah beramal. Pak Pangdam dengan jabatannya, Pak Kapolda dengan jabatannya, Habib Buya Ustadz dengan jabatannya, Ustadz Somad dengan ceramahnya, ibu-ibu dengan aktivitas ibu macam-macam, PKK. Dulu PKK itu kan diajak orang apa itu? Perempuan kurang kerja. PKK itu perempuan yang aktif. Di balik laki-laki yang perkasa ini ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Allahu Akbar. Kalaulah perempuan itu tidak membantu laki-laki, mana mungkin bisa? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mana dia? Ini tulang rusuk. Di balik tulang rusuk itu ada jantung. Laki-laki itu adalah jantung, perempuan itu adalah tulang rusuk. Jantung tidak hancur karena ada tulang rusuk. Yang melindungi itu sebenarnya laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Laki-laki adalah jantung, dia berdegup, berdetak di dalam. Di atas jantung ada tulang, dan perempuan diciptakan dari tulang. Orang tabrakan bisa jantungnya tidak pecah karena ada tulang yang melindungi, dan tulang itu adalah perempuan. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Nampak? Begitu senangnya perempuan melindungi laki-laki. Ini laki-laki yang gagah perkasa karena ada perempuan yang melindunginya. Hunna libasul lakum. Hunna, perempuan, libasul lakum, menjadi pakaian bagi kamu. Perempuan menjadi pakaian bagi kamu. Perempuan menutupi segala cacat aib. Oleh sebab itu berbaik-baiklah pada perempuan. Ini sekarang ada laki-laki kalau sama perempuan, oh dulu sebelum nikah terpleset sedikit aja, hati-hati ya, hati-hati, harus jatuh ya. Begitu anak sudah 2, kemana aja mata kau tadi? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang paling baik kepada keluargaku. Sampai masanya nanti bapak akan terbujur kaku di ruang ICU. Yang mewudukkan bapak, ibu. Yang mentayamumkan bapak, ibu. Yang memasangkan, yang menyuapkan mata, ibu. Coba kalau waktu sehat dulu bapak baik, disuapkannya pelan-pelan. Makan ya bang, makan ya bang. Coba dulu waktu sehat sombong. Hayya 'alas shalah. Masuk suara azan dari Masjid Agung ke celah jendela rumah sakit, menangis bapak di ruang ICU. Abang sabar bang, nanti abang sampai masanya tenang bang, abang sehat. Begitu kalau bapak dulu baik waktu sehat. Coba kalau bapak tak baik, nah nangis sekarang. Dulu kemana aja? Oleh sebab itu maka kita ini tak selamanya sehat, kita ini tak selamanya gagah perkasa. Ada orang-orang yang luar biasa menemani kita. Oleh sebab itu sampai masanya kita semua akan mati. Tapi ibu ini luar biasa, tegar. Perempuan yang tegar luar biasa. Meninggal suaminya, setetes pun air matanya tak tumpah dia. Ibu tak sedih? Sedih. Kenapa tak nangis? Sudah lama aku tunggu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Istighosah keluarga besar Polda Sumatera Selatan dalam rangka tasyakuran terselenggaranya pilkada damai. Mudah-mudahan anak bangsa yang sudah terpilih, putra-putri terbaik Sumatera Selatan, Palembang, yang sudah terpilih 5 tahun ke depan, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilkada boleh pilihan beda, tapi setelah terpilih jangan lagi kelahi. Tetap kita jaga keutuhan NKRI, apapun dia, dari partai manapun. Toh dia sudah terpilih, jangan lagi merisaukan. Pilkada damai. Dulu di Pekanbaru, Riau, sebelum itu saya diajak oleh Pak Kapolda, Ustaz Somad, kita tablik akbar pilkada damai. Datang Bawaslu, datang Panwaslu, kami pun ceramah, datang Bawaslu, Panwaslu. Apa kata mereka? Jangan ada money politik, jangan ada black campaign. Selesai Bawaslu, Panwaslu ngomong gitu, saya ceramah. Jangan ada money politik. Oh, saya kuat, kenapa? Dia udah nyebut duluan. Tinggal nambahkan aja. Jangan ada money politik. Kalau ada yang nyebar duit 100.000, katakan tidak. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih duit 100.000 Pak Ustaz. Boleh tak kami ambil? Jangan ambil. Haram. Kalau 1 juta Pak Ustaz, haram. Kalau 10 juta, haram juga. Kalau setengah untuk Ustaz, aduh. Sekali haram tetap haram, berapapun tetap haram. Banyak orang ketika tak dapat dia katakan haram, begitu dibagi dua, ini makruh. Itu selenggara pilkada damai 2015 dan Asian Games. Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di balik tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Walaupun beberapa orang tak setuju dengan slogan ini. Kenapa? Banyak juga maling yang sehat, badannya sehat, otaknya error. Dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat duitnya, kuat finansialnya. Maka diajarkan berenang. Ajarkan anak kamu 3, as-sibahah, berenang, ar-rimayah, memanah, warukubul khail, menunggang kuda. Nabi Muhammad itu sehat. Nabi Muhammad pemimpin perang Badar, umurnya 55 tahun. Pindah dari Makkah ke Madinah, umurnya 53 tahun. Perang Badar tahun kedua, 55 tahun. Naik kuda dari Madinah ke Badar 125 km naik kuda. 1 jam naik kuda sama dengan 1000 kali push up. Ustaz pernah naik kuda? Pernah. Lama, kejap aja untuk foto. Naik ke atas foto. Mana? Ustaz mana Pak Ustaz? Mana? Wah panas. Tak kemana-mana pergi anak panah. Memanah mahal karena harga busur 1 juta. Saya ada di rumah 2 merek Casio, kasih orang. Naik kuda mahal, kuda paling murah 70 juta. Itu pun kuda-kuda yang udah pensiun lah. Berenang mahal, mesti menyewa swimming pool, kolam renang. Tapi di Palembang berenang murah. Tuh sungai. Anak-anak muda, Ustaz Somad, kami ini hawa nafsu bagaimana mengendalikan? Berenang kalian. Berenang pergi ke sungai, insya Allah. Nafsu ada, tenaga tak ada. Berenang banyak-banyak berenang, insya Allah. Apalagi kalau di tengah sungai itu, bukan cuma nafsunya hilang, orangnya hilang sekalian. Nah dia harus olahraga. Nah sekarang diperlombakan Asian Games yang ke-18 XV3 2018 guna terwujudnya kondisi keamanan, ketertiban, masyarakat yang kondusif. Ada pula foto saya di sana. Ustaz Somad LCMA lagi cemas menghadapi apa-apa polisi. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9, jam 8 kurang 10, sekarang pas jam 9 kurang 10. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, tak boleh lebih. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan. Jadi kesimpulan ceramah Ustaz ini apa? Simpulkan sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf bapak-bapak alim ulama habaib saya membelakangi, tak beradab, tak ada sopan santun, tata kerama. Puncak dari pengajian 2. Pertama, berubah pengajian menjadi amal
soleh. Yang kedua, doa. Jangan sampai tak diaminkan doa. Doa dari Habib kita, guru kita, buya kita, Habib, aminkan doanya. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Selamat atas suksesnya terselenggaranya acara ini insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.